Lisa, bagian 24, karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Spontan kedua gadis itu mendongakkan kepalanya dan terkejut melihat Saga sudah berdiri di hadapan mereka. "Maaf mengganggu," kata Saga sambil melirik ke arah Lisa yang terlihat acuh tak acuh. Sementara Karin tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Sebaiknya aku pergi. Kalian berbicaralah." Karin bangkit dari tempat duduknya. "Sa, aku ingin membeli sesuatu di seberang ya." "Oke, maaf aku..." Saga merasa tidak enak hati melihat Karin harus pergi untuk memberi kesempatan untuknya berbincang-bincang dengan Lisa. "It's okay Saga, take your time ya," sahut Karin sambil tersenyum manis. "Oke, kamu mau kemana?" Lisa berusaha mencegah Karin pergi. "Aku akan kembali setelah Karin selesai, oke?" Karin tersenyum dan kemudian beranjak pergi meninggalkan Lisa dan Saga. Lisa merungut dalam hati, melihat sahabatnya itu justru meninggalkannya berdua saja dengan Saga. Sejenak suasana terlihat kaku. "Sa, boleh aku bicara denganmu?" tanya Saga masih dalam keadaan berdiri mencoba mencairkan suasana. Lisa menganggukkan kepala. "Ya, duduklah Ga," katanya kemudian tanpa ekspresi. Melihat sikap Lisa yang acuh kepadanya, membuat Saga merasa salah tingkah. Pria bertubuh tegap itu berusaha memahami sikap Lisa terhadapnya. Saga duduk di hadapan Lisa. Ia terlihat kikuk saat berhadapan dengan gadis cantik itu. Sementara itu, Lisa berusaha untuk tenang dan bersikap biasa-biasa saja. Namun begitu, gadis cantik itu terlihat gugup dan gelisah. "Sa, sebelumnya aku minta maaf padamu. Aku tahu kamu marah padaku. Aku tidak berkata terus terang padamu mengenai statusku hingga membuat kamu merasa kecewa. Jujur, aku pun merasa marah pada diriku sendiri karena aku telah membuatmu marah dan kecewa. Tapi please, jangan menghindar dariku, oke?" ujar Saga membuka pembicaraan. "Aku tahu apa yang aku lakukan salah, tetapi aku juga tidak bisa menolak rasa yang tiba-tiba hadir dalam diriku. Aku harap kamu mengerti." Saga menatap Lisa penuh harap agar gadis itu dapat mengerti keadaannya saat ini. "Aku merasa buruk saat ini." "Lalu kamu ingin aku melakukan apa?" Wajah Lisa mengeras, tatapan matanya tajam seakan-akan menghujam jantung Saga. "Aku sudah memaafkanmu, dan aku sudah berusaha untuk mengerti. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Apakah kamu membenciku?" "Membencimu? Aku bahkan tidak mempunyai alasan untuk membencimu. Kamu berhak melakukan apapun dalam hidupmu." Saga terdiam. Ia tak mampu membalas tatapan Lisa yang menusuk. "Aku hanya tidak mengerti, mengapa kamu tega melakukan semua itu kepada Erika? Apakah kamu tidak menyadari apa yang kamu lakukan akan menyakiti hatinya?" "Lisa, sudahlah Ga. Aku sudah menjelaskan kepadamu mengapa aku harus membatasi pertemuan kita. Dan aku juga sudah memberi jawaban atas perasaanmu kepadaku. Aku rasa itu sudah lebih dari cukup." "Tapi Sa..." Lisa bangkit dari tempat duduknya. "Maaf, aku harus pergi. Kay sudah menungguku." Lisa beranjak pergi meninggalkan Saga. Dan Saga tidak tinggal diam. Pria tampan itu bergegas mengikuti Lisa. Menyadari Saga mengikutinya dari belakang, Lisa mempercepat langkahnya. Dia tidak mempedulikan teriakan Saga yang terus memanggil namanya. "Lisa, tunggu, beri waktu untukku berbicara," teriak Saga untuk kesekian kali membuat Lisa akhirnya menghentikan langkahnya. "Ya Tuhan, apalagi Ga?" Wajah Lisa terlihat kesal melihat Saga masih saja mengikutinya. "Sa..." Saga menatap lekat-lekat wajah Lisa. "Katakan padaku dengan sejujur-jujurnya perasaanmu terhadapku."
Ga, kamu ini kenapa? Tanya Lisa. Please, katakan padaku. Tetapi kenapa? Tanya Lisa lagi. Apa pentingnya bagimu? Toh kamu sudah memiliki seorang kekasih dan kalian akan menikah. Apalagi yang kamu harapkan dariku? Katakan saja, Sa, please, ucap Saga penuh harap. Lisa menghela nafas panjang. Baiklah, katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui perasaanku terhadapmu? Apa? Apakah kamu akan berubah pikiran? Aku harap tidak, Ga. Apakah kamu menyukaiku, Sa? Saga, please, ya Tuhan. Baiklah, kalaupun aku menyukaimu, kamu mau apa? Itu tidak akan merubah apapun, bukan? Apa yang kamu pikirkan? Lisa mulai merasa tidak nyaman dengan percakapan ini. Apakah itu sama artinya kamu pun memiliki rasa yang sama padaku? Saga menatap lekat-lekat wajah gadis di hadapannya itu. Aku akan menjawabnya setelah kamu menjawab pertanyaanku. Dan pertanyaanku, oke, anggap saja aku mempunyai perasaan yang sama kepadamu. Apakah kamu akan memutuskan pertunanganmu dengan Erika? Saga mengendurkan pandangannya. Ia nampak terkejut mendengar pertanyaan Lisa. Lisa masih saja menatap wajah Saga. Saga menghela nafas panjang. Aku menyukaimu sejak kita masih sekolah dulu, Sa, ucapnya lirih. Lantas apa yang kamu harapkan dari semua ini? Tanya Lisa dengan suara tercekat. Saga menatap wajah Lisa dengan sejuta rasa. Aku masih mempunyai harapan yang sama, Sa, yaitu dapat bersamamu. Lisa menghela nafas panjang. Dan mengapa baru sekarang kamu katakan, kamu tahu, apa yang kamu lakukan tak hanya akan menyakiti Erika, tetapi juga aku, ucap Lisa membuat Saga terhenyak. Bagaimana kamu bisa berbagi kasih dengan yang lain saat kamu sudah mengingatkan dirimu dengan seseorang? Saga terdiam. Aku juga seorang wanita, Ga. Aku juga memiliki perasaan yang sama dengan apa yang akan dirasakan Erika. Ada dia tahu kamu mencoba menduakannya, ucap Lisa. Bahkan meski kamu mengatakan cinta padaku ratusan bahkan ribuan kali sekalipun, aku tidak akan membiarkanmu memilikiku, karena kamu telah menjadi milik Erika. Aku mempunyai 2 adik perempuan, kamu harus ingat itu. Sa, aku harap kamu jangan salah paham dulu. Itu mengapa aku berusaha terbuka denganmu dan menceritakan semua kepadamu. Kamu tahu, aku pun tersiksa dan merasa bersalah saat aku bersamanya, akan tetapi hati dan pikiranku ada padamu, Sa. Aku berusaha untuk tidak mengikuti perasaanku itu, tapi aku tahu aku tidak bisa, ujar Saga gelisah. Maaf, Ga, tapi aku tidak bisa. Aku rasa semua sudah jelas bagimu. Maaf, aku harus pergi. Lisa berjalan meninggalkan Saga. Lisa, tunggu, dengarkan aku dulu, teriak Saga, akan tetapi Lisa sudah tidak peduli lagi. Dia pun berlari. Seketika itu Saga yang berada di belakang Lisa melihat sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Lisa yang sudah berada di tengah jalan. Dan celakanya lagi, Lisa tidak menyadari kedatangan mobil yang tengah melaju kencang ke arahnya. Lisa, awas! Saga berlari ke arah Lisa. Dengan sekuat tenaga ia mendorong tubuh Lisa hingga garis itu terhentam di jalan. Dan bersambung. Selamat membaca. Terima kasih.